Ya baiklah, daily listener dalam pos Daya Bangun Jakarta yang didukung juga oleh Yayasan Dan Mandiri, kita akan berbincang kembali bersama pelaku-pelaku UMKM. Bisnis dikelola autopilot bisakah? Ini adalah temanya ya. Selamat pagi Pak Christian F. Guswai. Selamat pagi Mbak Riri. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sedang di Jakarta ya. Iya. Baru pulang keliling lagi kemarin. Mbak Eti Teja Laksana juga yang baru pulang dari mana Mbak? Bali. Rancangannya ya. Selamat pagi Mbak Eti. Pagi Mbak Riri, pagi Pak Kris. Ini rencana mau bawa UMKM-nya ke mana? Ke luar juga ya? Ke Prancis kah? Untuk pameran? Kayaknya kalau tahun ini enggak ya. Tahun ini enggak ya? Udah enggak ada jadwal lagi, bentar lagi Desember. Oh. Tutup tahun. Tapi tutup tahun kayaknya malah akan laris di ini ya, Indonesia itu kalau ada keliling pameran ya. Biasanya menjelang kalau Natal tahun baru. Ya akhir tahun pameran justru full ya. Di mana-mana ada pameran. Kita juga bersama salah seorang pelaku usaha. Beliau ini Ibu Nila ya. Lila. Ibu Nila apa Lila? Lila. Oke, Ibu Lila. Kalau bahasa Sunda tuh Lila lama, Bu. Tapi semoga produksi Ibu cepet nih. Amin. Bisa merespon kebutuhan anggota masyarakat kita. Amin. Bisnisnya batik ya? Iya. Baik. Pak Christian, dengan judul yang kita ambil, mungkin bisa di-sounding dulu. Apa sih bisnis yang dikelola dengan autopilot itu? Ya. Autopilot sendiri istilah yang kita adopsi dari istilah dunia penerbangan ya. Iya. Di mana seorang pilot bisa menerbangkan pesawat dengan kontrol yang minimum ya. Dia tidak perlu sepanjang jalan mengontrol pesawat, tetapi ada satu tombol di mana ketika semua sudah di-set, maka dia bisa aktifkan autopilot sehingga pesawat bisa terbang ke sasaran sesuai dengan parameter-parameter yang sudah ditetapkan. Iya. Nah, lantas ini kan kalau kita analogi ini kita tarik ke dunia bisnis, kan banyak sekali pemilik bisnis yang menginginkan bisnisnya bisa dijalankan tanpa kehadirannya. Jadi kan seringkali toh kita dengar kalau punya bisnis itu enak, kita bisa tinggalkan, terus bisnisnya bisa berjalan dengan pengawasan minimal dari dia. Tetapi yang sering terjadi adalah bisnisnya menjadi tidak terurus. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mengadopsi istilah autopilot, itu bukan berarti tidak diawasi, melainkan pengawasannya atau peran kitanya yang minimal di situ. Tetapi untuk sampai kepada bisnis yang bisa dikelola secara autopilot, di mana peran pemilik bisnis itu minim, kan ada hal-hal yang dia harus kerjakan terlebih dahulu. Antara lain menyiapkan sebuah mekanisme atau sistem yang bisa dijalankan oleh orang-orangnya tanpa kehadirannya. Dan yang terakhir dari bisnis yang dikelola secara autopilot masih tetap membutuhkan kontrol dari pilotnya, dari pemilik bisnisnya. Nah ini yang kita harus sepakati dulu. Jangan sampai pengertian bisnis autopilot adalah bisnis yang bisa dijalankan tanpa pemilik bisnisnya ngapa-ngapain. Kan itu sebuah impian yang barangkali bisa salah arah. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, terkait ini sebagai seorang pengusaha juga Mbak Eti, katakanlah ini kan punya bisnis juga. Bisa bisnis ini dikelola secara autopilot seperti yang disampaikan Pak Kris tadi? Sangat bisa ya, karena memang apa yang sudah dirintis oleh saya itu kan hal yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kris gitu ya. Kalau kita lihat Galeria Jakarta, nggak setiap hari saya harus duduk di sana gitu loh. Jadi kita udah
kita udah bikin organisasinya ya Pak Kris ya. Jadi kita bikin organisasinya, mereka masing-masing udah tahu tugasnya apa gitu loh. Jadi tanpa kita harus duduk dan istilahnya kita harus mengontrol mereka hari-hari, itu nggak perlu lagi gitu loh. Jadi cukup hal-hal yang memang di luar daripada kebiasaan kita itu bisa kita by telepon juga bisa gitu loh. Misalnya hari ini nanti ada tamu ini ya, karena memang tidak biasanya gitu. Nah itu bisa kita masukin ke sana gitu loh. Jadi kembali lagi kalau kita ingin berbisnis secara modern, salah satu cirinya mungkin ya ini bisa dijalankan tanpa kita harus ada di tempat tersebut, yang bahasanya Pak Christian dijalankan secara autopilot ya Pak ya, gitu. Oke. Nah ini juga ada pengusaha di sini ya, Bu Lila. Bu Lila sendiri gimana dalam menjalankan usahanya? Bisa sharing dengan kita, Bu? Kurang lebih sama sih ya. Kebanyakan kita ya kayak gitu, karena kalau kita harus diam di tempat itu nggak bisa ya, apalagi nungguin pembeli datang gitu ya. Kapan pengembangan keluarnya ya? Karena kan kita kan nggak di satu tempat aja gitu. Jadi ya kurang lebih sama lah seperti itu. Ibu sudah punya berapa outlet, Bu? 3. Kalau sekarang lagi ikutan pameran ya di Galeria Jakarta, ya sama itu jadi 4 gitu. 3-nya lagi di? Kalau kita outlet sendiri, kita di Blok M Square gitu. Oke. Kabarnya Blok M Square tuh belum terlalu ramai juga ya, Bu ya? Ya lumayan lah. Tapi bisa putarnya terus ini? Alhamdulillah, ada aja sih. Iya. Jenisnya apa yang dijual, Bu? Kita batik ya, ada bahan, ada yang jadi, campur-campur lah gitu. Dari mulai yang tulis, yang cap, print juga ada sebagian. Tapi trennya sekarang masyarakat kita suka yang mana? Lagi ngetren sekarang yang viskos ya. Viskos sering keluar tuh yang viskos. Viskos tuh yang gimana? Viskos itu jadi dia campuran sutra, 50% sutra, 50% polyester. Oh gitu. Ya, dear listener, itulah ya, mengikuti perkembangan dunia usaha, tentunya dengan selera dari konsumen seperti apa. Kita akan berlanjut setelah ini.